Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar teman-teman? Baik. Oke, senang mendengar kabar teman-teman semua baik, dan Ibu juga senang kita sudah bertemu kembali dalam sesi konseling kita hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mulai dengan doa. Doa saya persilakan. Doa cukup. Nah teman-teman, sebelumnya kita akan mencoba mengingat kembali sesi konseling kita di minggu lalu. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya. Kalau yang saya ingat, minggu lalu kita menceritakan tentang permasalahan kita, Bu. Bener, Bu. Kita juga berdiskusi dengan teman-teman, Bu. Oke, terima kasih Melisa dan Nadia. Yang kalian katakan tadi benar. Nah teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Nadia, bahwa minggu lalu kita sudah berdiskusi. Sekarang kita akan mengutarakan apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok cewek tersebut. Sejauh ini apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, silakan bisa dimulai dari siapa? Saya, Bu. Minggu lalu saya dan Sela berdiskusi tentang latar belakang permasalahan kita. Kemudian pikiran perasaan yang muncul dan dampak pikiran tersebut. Nah, jadi saya dan Sela memiliki latar belakang permasalahan yang sama. Saya merasa tidak cukup pintar dalam mengerjakan tugas, dan Sela juga demikian. Saya dan Sela merasa tidak percaya diri dan merasa tidak akan dianggap. Nah, perilaku kita ini jadi malas mengerjakan tugas, dan kalau Sela tidak mau bergabung dalam tugas-tugas kelompok. Bu, tapi saya masih belum paham. Kenapa pikiran, perasaan, dan perilaku kita jadi membuat kita semua memiliki sikap prokrastinasi dan akhirnya membuat prestasi akademik kita menurun. Oke, Nadia masih belum paham. Kalau begitu coba kita jelaskan hasil diskusi dari kelompokmu minggu lalu. Baik, Bu. Saya ingin mencoba menjelaskan hasil diskusi kita minggu lalu. Oke, silakan. Jadi, Bu, latar belakang permasalahannya saya itu setelah saya dapat nilai jelek di pelajaran bahasa Inggris, saya merasa saya harus sempurna, tapi juga saya takut gagal. Alhasil, saya jadi malas mengerjakan tugas, Bu. Nah, Nat, dari situ sebenarnya bisa dipahami kenapa kamu memiliki penurunan akademik. Saya masih belum paham, Fer. Nat, kamu itu mendapatkan nilai jelek di masa pelajaran bahasa Inggris. Kalau tidak salah, di awal kamu bilang bahwa kamu itu suka belajar bahasa Inggris, kan? Tapi setelah kamu mendapatkan nilai jelek, kamu jadi malas mengerjakan tugas lagi, karena kamu takut akan mendapatkan nilai jelek lagi. Nah, itu otomatis nilai akademikmu akan menurun dong, ya karena kamu malas mengerjakan tugas. Oh, begitu ya. Sekarang saya jadi paham dan mengerti, Bu. Oke, terima kasih Melisa dan Ferry sudah mau menjelaskan kepada Nadia. Selain Nadia, apakah ada yang masih kurang paham teman-teman? Tidak ada ya. Jadi teman-teman, menurut kalian, apakah upaya Nadia untuk mengerjakan tugas itu artinya Nadia akan mendapatkan nilai jelek lagi di pelajaran bahasa Inggris? Kalau menurut saya, hal tersebut wajar jika Nadia merasa malas mengerjakan tugas lagi karena ketakutan yang ia alami. Tapi bukankah ketakutan tentang nilai jelek tersebut hanya ada dalam pikiran Nadia saja, Bu? Kalau menurut saya, nilai jelek yang didapat itu jadi hal yang wajar kok. Bukankah kita semua sedang belajar? Dan nilai jelek juga pasti ada pembelajaran yang bisa diambil. Oke, benar ya yang dibilang Sela sama Uli. Lalu Nadia, menurutmu apakah nilai jelek yang kamu dapatkan akan merusak seluruh nilaimu? Enggak sih, Bu. Oke, enggak ya. Berarti sejauh ini pemikiran tersebut salah, kamu sudah paham ya? Ya, Bu, saya jadi paham. Sekali mendapatkan nilai jelek bukan berarti selamanya nilai saya akan jelek. Selagi saya belajar dengan sungguh-sungguh. Bu, lalu bagaimana dengan pemikiran saya? Saya hanya ingin mengerjakan tugas kalau saya mau saja. Ya, kamu harus bisa mengontrol mood kamu dong, Fer. Nggak bisa, Mel. Saya memang orangnya seperti ini. Oke, Ferry. Sekarang Ibu ingin bertanya. Jika kamu memiliki satu teman yang sangat menjengkelkan, lalu saat kamu menegurnya, dia menjawab sesuai dengan perkataanmu tadi, bagaimana menurut Ferry? Ya, nggak bisa gitu dong, Bu. Nggak semua orang bisa menerima dirinya yang seperti itu. Harusnya dialah yang bisa menyesuaikan diri. Ya, sama dengan kamu, Fer. Bukankah perilaku itu bisa diubah kalau memang kita memiliki ini ya? Benar, Fer. Kalau kamu berpikiran seperti itu, terus yang ada kamu akan kesulitan sendiri. Benar juga ya, teman-teman. Selama ini saya mengira ya memang saya orang seperti ini.
ternyata ada hal dari diri kita yang memang harus kita ubah demi kebaikan sendiri. Bu, saya jadi paham. Sebenarnya yang salah adalah pikiran kita sendiri. Contohnya saya merasa tidak cukup pintar untuk mengerjakan tugas. Setelah saya mendengar Ferry dan Nadia, saya jadi tahu kalau pernyataan saya tersebut tidak beralasan dan tidak ada bukti yang konkret. Benar yang kamu bilang, Li. Saya juga sama sepertimu. Saya merasa terlalu bodoh untuk mengerjakan tugas. Tapi saya jadi berpikir, apa alasan saya menyebut diri saya terlalu bodoh? Oke teman-teman, ternyata diskusi kita bisa saling memberikan pelajaran satu dengan yang lain ya. Inilah hal yang paling penting dalam sesi konseling ini. Apa yang dikatakan Sela dan Uli adalah salah satu contohnya. Pemikiran yang ada harus kita tinjau kembali. Apakah pemikiran tersebut rasional atau irasional? Lalu bagaimana denganmu, Melisa? Sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Saya heran, Bu, dari cerita teman-teman, kenapa rasanya seperti saya yang berbeda. Berbeda bagaimana maksudnya? Saya nggak mau ngerjain tugas lagi, apalagi matematika. Ya, karena memang sengaja, Bu. Sengaja bagaimana maksudmu, Mel? Ya, saya juga nggak tahu, Sel. Tapi rasanya seperti saya sengaja menghindari tugas matematika. Karena memang saya sangat tidak pandai di matematika. Jadi daripada saya kesusahan, ya lebih baik saya tidak mencobanya sama sekali. Oke, Ibu memahami perasaanmu ya Mel. Memang seringkali kita selalu menghindari hal-hal yang membuat kita merasa kesulitan atau kurang nyaman, termasuk seperti kamu tadi. Tapi daripada fokus terhadap kesulitannya, bukankah lebih bagus kamu fokus terhadap keberhasilan dan keberanian kamu untuk mulai mengerjakannya? Betul, Mel. Kalau kamu hanya mampu memikirkan sulitnya, sampai kapanpun kamu tidak akan berkembang. Oke. Memang tidak mudah kok Mel, karena aku juga harus belajar mencoba seperti kamu. Tapi aku yakin rasanya akan beda dibanding hanya diam lebih baik mengerjakan walaupun hanya sedikit. Karena itu juga termasuk perkembangan, Mel. Iya, teman-teman, kalian semua benar. Saya hanya terpaku pada rasa ketidaknyamanan tersebut. Dan harusnya saya bisa berani memulai dan membuktikan bahwa pikiran itu salah. Oke, sangat menarik ya diskusi kita hari ini. Nah, setelah kalian menyadari bahwa pikiran yang kalian punya itu adalah pikiran yang salah, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian sekarang? Ibu ingin mendengar suara kalian semua, jadi bisa dijawab dari sebelah kanan Ibu, nanti memutar ya. Silakan, Melisa. Kalau saya udah merasa lega dan senang, Bu. Ya, akhirnya saya bisa mendapatkan dukungan dan bisa berubah. Oke. Selanjutnya, Saya merasa jauh lebih lega, Bu, karena selama ini saya mengira bahwa apa yang saya lakukan itu benar, tapi di sini saya akhirnya bisa menyadari bahwa itu salah, Bu. Saya juga merasakan hal yang sama, Bu. Saya jadi semakin yakin dengan diri saya sendiri. Saya sama dengan Uli, Bu. Saya seperti percaya diri kembali. Kalau saya merasa seperti disadarkan, Bu. Sepertinya memang apa yang saya pikirkan selama ini benar-benar membuat saya menjadi kesulitan. oke. Nah, saya pribadi senang sekali mendengar perasaan teman-teman tadi yang sudah disampaikan. Sekarang, apa yang akan teman-teman lakukan dengan perasaan tersebut ke depannya? Ya, kalau saya sudah pasti akan mulai mencoba mengerjakan tugas matematika saya, Bu. Oke. Kalau saya mengerjakan tugas bahasa Inggris saya, Bu, untuk masalah nilai yang penting, saya sudah berusaha. Oke. Saya akan mengontrol diri dan mood saya, Bu, karena tugas tidak bisa selesai walaupun saya sedang nggak mood. Saya juga akan mulai percaya diri mengerjakan tugas, Bu. Saya akan mulai ikut berpendapat dalam tugas kelompok. Saya juga akan percaya diri mengerjakan seluruh tugas saya, Bu. Karena kata siapa saya kurang pintar, gitu kan, Bu? Oke teman-teman, benar sekali ya Uli. Terima kasih untuk komitmen baru yang sudah teman-teman sampaikan. Apakah masih ada yang ingin disampaikan teman-teman? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Ibu akan mencoba merangkum sesi konseling kita kali ini ya. Jadi teman-teman, tadi kita sudah mulai sharing terhadap hasil diskusi yang teman-teman lakukan di minggu lalu. Kita berdiskusi, teman-teman saling menanggapi. Hasil teman-teman menyadari bahwa pemikiran teman-teman adalah pikiran yang salah. Kita sudah melakukan rasionalisasi dari pemikiran tersebut.
Ada yang sadar kalau ia tidak bodoh, ada yang berani mencoba untuk mengerjakan tugas, dan ada yang ingin mengontrol moodnya. Nah, teman-teman, di sini adalah tempat yang belajar. Sesuatu yang salah atau gagal adalah hal yang wajar dan lumrah. Tidak perlu merasa takut dan cemas. Teman-teman juga sudah berani membuat komitmen dan perilaku ke depannya. Itu juga adalah hal yang bagus. Begitu ya, teman-teman? Ya, Bu. Oke. Minggu depan adalah minggu terakhir sesi konseling kelompok kita ini. Jadi Ibu berharap kalian semua dapat hadir untuk menutup seluruh sesi konseling kita selama ini. Baik, Bu. Oke teman-teman, sesi konseling Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah datang dan mengikuti sesi konseling dengan baik. Begitu ya. Terima kasih, Bu. Selamat.